Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Andika Syakban, NPM 1901201036 kelas N. Saya di sini akan menjelaskan tentang perusahaan bulan sabit untuk keperluan UTS aplikasi manajemen terpadu atau AMT. Pada soal UTS terdapat studi kasus di mana PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B, berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, diantaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan saya di sini sebagai General Manager yang akan dimutasi ke kantor cabang perwakilan tersebut. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Dalam proses perekrutan untuk mengisi jabatan yang kosong, PT Bulan Sabit menggunakan Odoo atau bisa dikatakan aplikasi Open ERP, yang dimana aplikasi Odoo sendiri adalah aplikasi open resource yang gunanya untuk sistem pada perusahaan. Pada Odoo sendiri mempunyai aplikasi-aplikasi yang banyak untuk menunjang prosesnya perusahaan, seperti CRM, POS, Sales, Project, Timesheet, Helpdesk, dan lain-lain. Dari aplikasi ini, PT Bulan Sabit sangat terbantu untuk mengelola dalam perekrutan karyawan baru. Berikut adalah tampilan dari Odoo jika kita sudah login dan membuat database perusahaan. Kita langsung saja buka modul perekrutan. Di sini sudah ada 3 jabatan yang ingin saya butuhkan. Akan tetapi saya masih membutuhkan 1 jabatan lagi. Langsung saja kita praktekkan membuat baru. Kita klik tombol create. Kemudian muncul posisi jabatan yang ingin dibutuhkan. Aplikasi email ini gunanya untuk calon pendaftar jika ingin mengirim atau melamar jabatan tersebut dengan cara mengirim email pada email yang sudah kita buat ini. Misal saja kita buat finance admin, lalu kita create. Nah, di sini sudah muncul finance admin. Di sini kita bisa mengubah jika kita membutuhkan karyawan yang lebih dari 1. Kita klik edit, kemudian ke rekrutmen. Di sini kita ubah menjadi angka 5 misalnya. Kita membutuhkan 5 finance admin. Lalu kita save. Langsung saja kita praktekkan. Jika sudah ada calon karyawan, kita buka saja. Di sini sudah ada 3 calon karyawan. Kita bisa melihat data tersebut yang berisikan email, nomor telepon, lulusan terakhir, dan yang lain-lain. Kemudian di sini jika misalkan 1 calon karyawan yang sudah lolos dari kualifikasi, bisa langsung kita pindahkan ke first interview untuk melanjutkan tahap ke selanjutnya. Kita di sini bisa membuat jadwal untuk melakukan interview. Kita klik saja ke meeting. Di sini kita memilih jadwal untuk melakukan interview. Misalkan pada tanggal 26 jam 12. Lalu kita isi dengan first interview.
lalu kita klik create. Jadwal sudah terpublish, lalu kita kembali. Nah, di sini jika sudah terpublish, logo berubah menjadi warna hijau. Nah, jika sudah selesai interview, kita bisa klik centang yang bertuliskan markdown, yang artinya interview sudah selesai. Nah, semua ini terintegrasi ke email calon karyawan. Jadi calon karyawan bisa men-tracking jika mereka sudah melewati tahap tersebut. Jika karyawan sudah melewati tahap seleksi, maka yang selanjutnya kita pindahkan ke kontrak sign, yang artinya sudah menjadi bagian dari karyawan, akan bertuliskan hire. Nah, sekian dari modul rekrutmen. Kita akan lanjutkan ke modul pemasaran, kemudian kita lanjutkan pada modul marketing. Untuk bagian pemasaran, perusahaan ini menggunakan jenis pemasaran online dengan cara memasang iklan pada sosial media seperti pada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ataupun TikTok. Kenapa menggunakan jenis pemasaran online? Iklan di media sosial terbukti efektif menjangkau target pasar serta konsumen. Saat ini banyak perusahaan yang fokus melakukan strategi pemasaran melalui sosial media, terutama dengan menggunakan iklan. Media sosial yang sudah saya sebutkan tadi memiliki jumlah pengguna terbesar di seluruh dunia, serta menjadi media sosial paling banyak diakses di Indonesia, sehingga akan tepat menjadi media untuk promosi maupun pasang iklan digital. Kami juga menggunakan advertisement secara online di internet atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian kita juga menggunakan website untuk sarana promosi. Pada website tersebut kita dapat melihat semua produk-produk yang kita jual dan bisa juga untuk transaksi penjualan produk tersebut. Kemudian yang terakhir, siklus pembelian pada perusahaan. Saya menggunakan siklus pembelian sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pembelian, kemudian terjadilah pesanan pembelian ke supplier. Begitu juga muncul data pesanan ke penerimaan. Setelah itu, supplier akan melakukan pengiriman ke perusahaan dan terjadilah penerimaan. Dari pembelian yang diterima akan menjadi hutang dagang yang pada perusahaan harus melakukan pembayaran ke supplier. Supplier juga harus mengirim faktur pembelian untuk dimasukkan pada hutang dagang. Kemudian ketika semua sudah terkumpul, kita bisa mencatat ke buku besar. Gudang di sini tugasnya mencatat semua penerimaan yang ada pada perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.